Alhamdulillah. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Sultanul Aulia, yaitu Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah. Dalam salah satu ucapannya dan nasihatnya, beliau berbicara tentang zikir. Pentingnya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah daripada zikir dan apa manfaat daripada orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya zikir itu artinya mengingat Allah. Manakala orang itu senantiasa hidupnya selalu istiqomah dengan zikir, artinya selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan segalanya kepada orang tersebut. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, itu bisa lewat zikir. Mendapatkan kecintaan Allah, itu bisa lewat zikir. Karena zikir itu sebuah ikatan kuat antara makhluk dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi zikir itu sebagai tanda bukti bahwasanya orang tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia mencintai Allah, dimanapun dia berada, dia akan selalu mengingat Allah. Ya. Selalu kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau katakan, manakala kalian berzikir kepada Allah, ja'at ilaihil ma'rifah, maka Allah akan memberikan pengetahuan, al-ma'rifah, ya, sehingga kita bisa mengenal hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar ucapan zikir, tapi manakala seseorang itu mudawamah atau istiqamah di dalam zikir, maka Allah akan menyingkap, membuka sesuatu yang kita tidak mampu untuk membukanya. Namanya al-ma'rifah, ya, mengetahui sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Jadi kalau dia berzikir kepada Allah, maka Allah akan menyingkap, membuka sesuatu yang kita tidak mampu untuk melihat dan memandangnya, tapi Allah memberikan kekuatan seperti itu. Ya. Makanya kalau kita lihat panggilan atau kedudukan orang-orang wali, biasanya di depan disebut al-arif billah. Ya. Al-arif billah artinya orang yang mengenal Allah. Jadi nggak gampang, ya. Kalimat arif billah ini, kita ini kadang-kadang semua orang panggil arif billah, arif billah, arif billah. Ya. Ada kiai, ada siapa ajengan, al-alim, al-alama, al-arif billah. Arif billah ini nggak gampang. Ya. Arif billah ini orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar untuk mengucapkan zikir, bukan sekedar untuk melafadzkan zikir, tapi dia benar-benar mengenal hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah mengenal hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak bertempat di satu tempat kecuali dia selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dimanapun dia berada, dia selalu dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia berada, dia selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang kenal sama Allah ta'ala. Nah, manakala orang tersebut selalu dipantau dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa, dia buru-buru istighfar. Ya, ketika dia melakukan perbuatan salah, buru-buru dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena hakikatnya dia kenal sama Allah ta'ala. Ya.
Manakala dia terpeleset melakukan dosa, maka dia langsung mengingat Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang berzikir itu membuka pintu kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar ucapan. Ya, Imam Haddad menjelaskan, orang zikir dengan qalbun ghafil, dengan hati yang lalai, bukan berarti tidak mempunyai bekas. Ada bekasnya. Ya, walaupun dia zikir tapi dengan hati yang lalai, ya. Misalnya kita berzikir kepada Allah taala, baca subhanallah, baca la ilaha illallah, atau baca-baca zikir yang lain, tapi dengan pikiran yang ke pasar lah, ke mall lah, ke mana-mana pikiran kita. Bukan berarti tidak punya bekas, ada bekasnya, cuma sedikit manfaatnya. Tetapi kalau dia berzikir kemudian dengan hudurul qalb, ini yang akan membuka makrifat. Jadi yang dimasukkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang berzikir tetapi dengan hati yang hadir, dengan konsentrasi penuh, pikirannya juga hadir ketika dia menyebutkan Allah, 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 atau dia berzikir habis salat subhanallah, 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 itu konsentrasi penuh, ya, dengan kalimat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi bukan saja dia mengucapkan kalimat zikir, tetapi intonasi daripada zikir tersebut, ya. Makanya kalimat zikir itu luar biasa, ya. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengajarkan kepada kita kalau lagi punya masalah, kadang-kadang sering sumpek gitu, ya, punya masalah, dianjurkan untuk berzikir, diantaranya untuk menyebut nama Allah dengan 3 kali napas sambil menatap langit, ya. Kenapa yang dipilih, ya, tatapan kita ke langit? Karena syaitan itu bisa menyerang kita dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Kalau atas nggak ada. Makanya kalau kita lagi punya pikiran penat gitu, ya, sumpek mungkin, ya, listrik belum bisa bayar, kreditan motor sudah nunda 3 bulan, ya, beas, nanti, ya, uang belanja, gitu kan, bawaannya kan nggak enak. Jadi penuh pikiran gitu, ya, sumpek gitu, ya, angkat kepala kita, sebutkan dengan napas Allah. Jadi benar-benar ketika kita mengeluarkan Allah itu, rasa ta'alluqnya kita, nyambungnya kita kepada Allah itu benar-benar gitu, ya, bukan sekedar hanya mengucapkan Allah. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang berzikir menyebutkan Allah, 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 kemudian dia merasakan nikmatnya kalimat Allah, kemudian dia tahu hakikat Allah, dia akan tenggelam dengan kalimat Allah itu. Dia bisa tenggelam. Makanya kadang-kadang kalau sebut-sebut Allah, 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 itu mereka sudah tenggelam dengan dunianya, ya. Allah kasihkan makrifat di situ, ya, pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan dzauq, rasa daripada kalimat zikir itu sendiri. Nah, kalau sudah merasakan zikir itu nikmat, kalau sudah kenal sama Allah, dia akan merasakan zikir itu begitu nikmat, dan itu hakikat kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk mengenal Allah ini bukan sin salabin terus langsung kenal sama Allah, ya. Kita ini kadang-kadang merasakan zikir, kepingin merasakan nikmat, ya. Mau minta cepat, mau minta dengan cara instan. Beb, gimana caranya supaya zikir teh nikmat? Ya proses. Ya, proses, nggak bisa, ya. Kita lihat ibu-ibu lah kalau lagi belajar masak, emang langsung bisa gitu masaknya, langsung enak? Kan enggak. Kita bisa merasakan nikmatnya masakan tersebut, enaknya masakan tersebut. Setelah apa? Proses. Berkali-kali gagal, kurang asin lah, kurang cabai lah, kurang ini, kurang itu. Nah, itu semuanya menjadi penyempurna. Sehingga nanti pada satu titik Allah berikan yang namanya makrifat, kenal sama Allah. Kalau sudah kenal sama Allah, maka kita akan merasakan dzauq, nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merasakan nikmatnya zikir, maka kita tidak akan pernah melepaskan dan melalaikan atau meninggalkan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makom aulia ini, ya, kedudukan para wali. Ini wali beneran, bukan wali kopret, ya, wali beneran, ya. Tong dikit-dikit jadi wali, dikit-dikit jadi wali. Itu para wali itu kalau sudah kenal Allah, dia zikir, makrifah kenal sama Allah, itu zikir.
kenapa zikirnya mereka itu bisa sampai 100.000? Beb kumaha cara ngitung nate? Waktu yang singkat bisa sampai 25.000. Ya. Disebutkan itu. Ya. Bahkan para aulia, para wali-wali Allah itu zikir la ilaha illallah 25.000 kali. Zikir Allah 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 25.000 kali. Ya. Zikir Allah Allah 25.000 kali. Ya. Zikir subhanallah 25.000 kali. Itu kalau dia mau tidur. Nah, kapan tidurnya? Ya kan, coba kita besok malam ini coba baca la ilaha illallah 25.000 kali. Ya, sebelum tidur. Kira-kira selesai kapan teh? Subuh, nggak tidur kita. Nah, bagaimana mereka itu bisa Habib 25.000 kali, 25.000 kali. Nah, jangan ngukur dengan ilmu kita. Jangan ngukur dengan orang yang belum kenal sama Allah. Kita belum kenal makrifat, belum kenal Allah. Makanya nggak bisa ditalar. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa orang yang kenal sama Allah itu bisa membuka sesuatu yang akal kita nggak bisa buka. Itu Allah yang buka. Nah, bagaimana cara membuktikan? Ya jalankan. Ya, nggak bisa ini dibuktikan dengan nyata gitu, nggak bisa. Misalnya ini HP, saya tunjukkan ini HP, kelihatan bentuknya, tetapi kenikmatan tuh nggak bisa berbentuk. Yang bisa merasakan siapa? Orang yang melakukan hal tersebut. Manakala dia kenal sama Allah, itu dia akan merasakan nikmatnya berzikir, sehingga bukan saja lisannya, anggota tubuhnya, ya, anggota tubuhnya, bahkan bulu-bulu yang ada di badannya itu berzikir dengan sendirinya. Ini yang dikatakan ma'rifat. Makanya kalau dia bilang Allah, terus semua bulunya bilang Allah semuanya, ya kalikan aja bulunya berapa teh? Benar enggak? Ribuan dalam waktu yang singkat bisa terjadi, ya. Nah, memang ini hal yang begini ini nggak bisa ditalar. Makanya hal-hal yang begini ini mestinya nggak boleh disampaikan. Cuma karena majelis Liwaul Habib ini majelis yang bisa menerima yang begini. Ini kalau keluar, ini orang ngomong Habib tuh mulai golek atau Habib teh ngomongnya kemana teh, ngelantur teh Habib teh ngomongnya kemana-mana teh. Buat di luar, ya karena semua itu tergantung situasinya, ya. Ada ilmu yang tidak boleh disebarkan di luar. Ada ilmu yang khusus internal, ya. Nah, kalau hal yang begini, ya, seperti ilmu para wali, ini nggak bisa diceritain, ya. Di luar nggak bisa. Di luar itu harus diberikan data-data yang konkret, ya, yang begitu. Kecuali kalau kita sepaham. Kalau model majelis ini kan sepaham. Jadi disampaikan percaya sama wali. Sebab wali itu diberikan yang namanya karomah. Diberikan namanya karomah. Kalau nabi dan rasul diberikan namanya mukjizat, ya, mukjizat. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa ditalar oleh akal. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, orang yang mudawamah selalu berzikir kepada Allah, maka dia akan diberikan pangkat sehingga dia bisa kenal kepada Allah. Dan selanjutnya Allah akan beri ilmu. Diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Makanya ada namanya ilmu wahbi. Ilmu wahbi ba'dal kasbi. Atau kalau bahasa kita ilmu laduni. Ya, ilmu laduni itu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Dan Allah tidak akan memberikan ilmu wahbi atau ilmu laduni kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa orang-orang yang dicintai? Orang-orang yang dicintai adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ingat kepada Allah, maka diberikan oleh Allah ilmu. Dalam Al-Quran dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, kontak kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, yu'allimukumullah, maka Allah akan ngajarin kita. Nah, kira-kira kalau orang diajarin sama Allah Ta'ala yang mestinya 10 tahun dia belajar, cukup 2 bulan selesai. Kan begitu. Kita kalau lihat ada orang-orang kadang-kadang kita belajar sampai 20 tahun tetap aja dongok. Ya, tetap aja udah. Ada orang yang belajar sebentar. Allah kasih, ya. Imamul Haddad, ya, Imamul Haddad, ya, yang ngarang kitab Nasaidiniyah dan Rotibul Haddad, itu umur 4 tahun. Ada yang mengatakan umur 5 tahun itu kena penyakit cacar, matanya buta. Jadi Imam Haddad itu matanya buta, ya. Nah, matanya buta tapi hatinya nggak buta.
Ya, beda sama kita. Kita ini buta hati, buta mata. Ya. Kalau Imam Haddad ini, ya, matanya buta tapi hatinya luar biasa. Itu Imam Haddad, ya, karena kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dibayangkan nggak? Orang buta bisa nyatet nggak? Ada gurunya ngajar, bisa nulis nggak? Bisa nyatet? Nggak bisa. Yang diandalkan apa? Pendengaran. Orang buta itu yang diandalkan pendengaran. Lihat juga enggak. Apa yang dia bisa tulis? Keterangan gurunya enggak. Ya. Jadi dia tidak bisa mengandalkan kecuali hanya pendengaran. Imam Haddad itu apa yang dia dengar sekali langsung masuk ke telinganya dia. Masya Allah. Bukan kita baca berkali-kali teh nggak apal-apal kita teh. Hah? Hadir pengajian teh apal bener ya, bisa-bisa apa disampaikan Habib teh paham-paham. Pulang sampai rumah. Naon teh Habib ngomong naon teh lupa deh itu. Ya. Jadi ibarat kasetnya kita teh kaset naon teh. Wah. Ya. Itu itu namanya ilmu laduni. Sehingga saking hebatnya Imam Haddad itu apa yang dia dengar langsung masuk. Apa yang dia dengar langsung lengket dalam otak dan pikirannya. Bahkan guru beliau yang dulu ngajarin beliau, begitu beliau sudah mulai dewasa dan keilmuannya sudah mulai banyak, guru tersebut belajar kepada Imam Haddad. Bayangin, dari murid ngajarin guru sekarang, Pak. Saking hebatnya Imam Haddad. Ya. Jadi apa yang didengar oleh Imam Haddad itu langsung masuk. Apa yang didengar sekali aja langsung dicerna. Bayangkan beliau mengarang kitab, begitu banyak karangan kitabnya. Ya. Cukup beliau yang ngomong, muridnya yang nulis. Beliau yang ngomong terus tulis. Ini namanya ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu bisa dikasihkan kepada kita asal kitanya dekat sama Allah Ta'ala. Ya. Satu contoh, kalau kita baca kitab cepat langsung masuk. Orang ngomong langsung lengket. Ya. Bukan masalah jenius ini, bukan. Ya. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang jenius itu bisa dimiliki oleh orang kafir dan orang muslim. Banyak orang kafir yang jenius. Tetapi yang namanya laduni itu hanya pemberian Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya para aulia Allah, para kekasih Allah itu belajarnya sebentar. Apa yang dia baca langsung masuk. Apa yang dia dengar langsung direkam. Imam Syafi'i itu kalau ngapalin kitab, pernah saya ceritain apa? Nih, kalau Imam Syafi'i ngapalin kitab tuh begini. Ini ngapalin sebelah gini, yang sini ditutup sama Imam Syafi'i. Ya. Apalin sini apal, sini dibuka baru diapalin. Jadi ditutup. Jadi Imam Syafi'i kalau ngapalin sebelah sini, yang sini ditutup. Ditanya sama muridnya, "Wahai Imam, kenapa kamu kalau ngapalin sebelah sini kok sini ditutup?" "Saya takut kalau saya ngapalin yang sini saya lirik apal juga. Nanti saya bingung malahan." Masya Allah. Cerdas, bukan cerdas. Itu namanya ilmu laduni yang Allah berikan. Kalau sudah Allah berikan seperti orang cerdas, ya. Padahal itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tadi kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Orang kalau sudah mengenal Allah lewat dzikir, di samping Allah berikan orang tersebut kenal sama Allah, dekat sama Allah, nanti dia akan diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Baik itu ilmu urusan dunia maupun ilmu urusan akhirat. Itu semuanya hasil daripada ingatnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wa tauhid, ya, keyakinan, ya, pengesahan kepada Allah Ta'ala, keyakinan kepada Allah Ta'ala. Ya, tauhid ini memang hal yang paling mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Kita ini kenal sama Allah tapi tauhidnya kurang. Keyakinan kita sama Allah itu kurang. Saya sering memberikan beberapa contoh kepada kita ini, ya, dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang kita ini kenal Allah, tapi kita ini kadang-kadang kena masalah sedikit bingung, kan begitu? Padahal kita yakin bahwa semua permasalahan datang dari Allah. Allah yang ngasih masalah, Allah yang angkat masalah. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, mendapatkan penyakit, kadang-kadang kita ini bingung. Kenapa? Karena tauhid kita kurang sama Allah Ta'ala. Orang kalau bertauhid sama Allah Ta'ala, apapun yang menimpa dirinya, keluarganya, dia akan merasa ini semuanya adalah kerjaan Allah. Makanya orang mukmin itu kalau mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi, semuanya kembali kepada Allah. Tauhid. Dan orang yang bertauhid, ya, itu orang yang tidak pernah mengeluh.
Orang yang tidak pernah mengadu, ya. Apapun yang dia dapatkan, ya, baik itu baik maupun buruk, karena dia tahu bahwasanya baik dan buruk datang dari Allah. Maka apapun yang datang dari Allah, dia tidak pernah mengadu, dia tidak pernah mengeluh. Semua dia terima. Kenapa? Dia kenal sama Allah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini hakikatnya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Ini tauhid, ya. Nah, jadi zikir ini, ya, zikir ini akan menumbuhkan rasa percaya diri kita kepada Allah taala. Akan menguatkan rasa tauhid kita kepada Allah taala. Ini tauhid, ini pondasi ibadah Allah, ya. Tauhid ini adalah merupakan satu pondasi. Kalau sudah tauhid kuat, luar biasa, ya. Semuanya kita anggap kecil, semuanya masalah, semua problem, semua kesulitan apapun kita anggap kecil. Kalau tauhid itu sudah kuat sama Allah taala. Makanya para aulia Allah tuh nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gelisah. Kenapa? Karena mereka kenal dan tauhidnya kuat sama Allah taala. Nggak ada itu ceritanya susah, sedih, itu nggak ada buat mereka. Kalau kita kan tiap hari susah, tiap hari sedih, tiap hari masalah, tiap hari problem, tiap hari ngedumel, tiap hari gitu ya kan. Nggak, kadang-kadang kita nggak pernah mensyukuri nikmat Allah. Tapi lihat para kekasih Allah, para wali Allah. Apapun dari mulai pagi, asbahna ala fitratul Islam, pagi dalam keadaan Islam, dia bangga, dia senang, dia bersyukur kepada Allah taala. Enggak, dia nggak mikirin apapun yang menjadikan dia jauh sama Allah taala, enggak. Dia berpikir bagaimana caranya hidupnya untuk Allah taala. Ini yang namanya kenal. Nah, kalau sudah dia hidupnya untuk Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada orang tersebut. Makanya kalau kita hidup ini persembahkan buat Allah, ya, hidup ini persembahkan buat Allah. Nanti Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Allah akan memberikan kemampuan kepada kita. Manakala kita hidup ini untuk Allah Ta'ala. Jadi luar biasa, ya, yang namanya zikir itu luar biasa. Makanya jangan kita lepaskan untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, jangan pernah lepaskan zikir kepada Allah Ta'ala. Selalu kontak sama Allah Ta'ala. Ya, kalau hari ini zikir kita masih kurang ada manfaatnya, nggak apa-apa. Kayak orang ngasah pisau gitu, biarin aja, terus saja. Jangan pernah bosan, ya, jangan pernah bosan. Karena kalau orang sudah zikir, sudah jauh sama Allah Ta'ala, nggak mau berzikir, ya, dia akan jauh sama Allah. Kalau sudah jauh, istahwadha alaihi syaitan. Nanti dia dikuasai oleh syaitan. Kalau sudah dikuasai oleh syaitan, sudah. Maka dia jadikan syaitan sebagai gerin, temannya syaitan. Nah, kalau sudah kita menjadi teman syaitan, nggak ada ceritanya syaitan senang berzikir. Justru syaitan nggak suka sama orang zikir. Kalau kita sudah dikuasai sama syaitan begitu, udah enggan kita mau zikir. Nggak mau kita mau zikir, nggak mau kita kenal Allah Ta'ala. Itu sudah menjadi perangkap daripada syaitan. Makanya kalau kita asah pelan-pelan zikir kita, ya, tiap hari jangan pernah lepas kita ingat sama Allah Ta'ala. Ya, mau di pagi hari kayak. Makanya para ulama salafun saleh itu ngajarkan kepada kita ada al-aurat sabahiyah, ada al-aurat masaiyah. Wirid-wirid yang dibaca di pagi hari, wirid-wirid yang dibaca di pagi di sore hari, itu ada bacaannya, ya. Kalau kita lihat Khulasatul Madad, ya, yang disusun sama Habib Umar bin Hafid, itu susunan dari mulai subuh ada bacaannya, duhur ada bacaannya, asar ada bacaannya, maghrib, isya, ya, kemudian fajar sebelum subuh ada, itu diajarkan oleh salaf, ya. Kenapa? Itu ngasah kita supaya tidak ada satu waktu kecuali kita ingat sama Allah Ta'ala. Mereka itu sukses dari sini. Mereka tidak pernah meninggalkan al-aurat. Mereka tidak pernah meninggalkan wirid, ya, karena wirid itu adalah merupakan bacaan yang menjadi rutinitas, istiqomah. Lihat para orang-orang soleh, itu nggak pernah ninggalin wirid, nggak ada. Kita ini kadang-kadang wirid ratibul hadat ya, kadang-kadang ditinggalin sama kita, ya. Wiridul latif juga jarang kita baca. Makanya ibu bapak sekalian, ya, ibu-ibu terutama, jangan pernah tinggalin wirid. Kalau barangkali beb itu wirid terlalu panjang, ya udah maghrib sama isya, maghrib sama subuh jangan ditinggalin. Maghrib, ba'dal maghrib baca ratibul hadat. Nah, kalau di sini alhamdulillah, ya, di masjid kita rutin ba'dal maghrib baca ratibul hadat, ba'dal subuh baca wiridul latif. Ya udah minimal itu, minimal.
Kalau mau ditambahin silakan, ya. Jangan yang dua ini nggak pernah kita kerjain. Kalau yang dua ini nggak pernah kita kerjain, mau ngerjain apa kita? Punya wirid apa? Ya. Wirid itu dzikir yang istiqomah, itu yang mahal. Makanya dikatakan al-karamah, ya, al-istiqomah khairum min alfil karamah. Ya. Orang yang istiqomah itu lebih bagus, lebih mulia daripada 1000 pangkat kewalian. Orang bisa jadi wali karena istiqomah. Orang bisa dicintai Allah karena istiqomah. Jadi kalau kita nggak punya bacaan-bacaan yang banyak, ya minimal ratib haddad jangan ditinggalkan, wirdul latif jangan ditinggalin dah. Setiap malam Jumat misalnya baca surat Kahfi, atau hari Jumatnya, kalau nggak malam Jumatnya, hari Jumatnya baca enggak Kahfi. Nabi memberikan satu kabar gembira, orang yang baca Kahfi, Masya Allah, diampuni dosa-dosanya, kuburannya bakal diselamatkan selama 1 minggu penuh. Ya, siapa orang yang baca Kahfi akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala kemuliaan daripada membaca suratul Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Jangan lupa baca Kahfi. Ya, berapa lama sih kita baca Kahfi? Tapi rutinkan. Yang penting itu rutin. Setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat, jangan lepaskan yang namanya Kahfi. Ya. Subuh habis baca wirid, minimal baca surat Yasin. Kalau nggak bisa baca Quran, baca surat Yasin. Nah, istiqomah ini harus kita jalankan sehingga nggak terlalu liar banget gitu loh. Kalau nggak punya bacaan banget, nggak punya bacaan sama sekali, wah, ini yang menjadi momok buat syaitan. Udah dikuasai oleh syaitan. Ya, kalau kita nggak punya bacaan, syaitan akan datang ke kita, dikuasai oleh syaitan. Kalau sudah dikuasai oleh syaitan, maka kita akan malas untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wirid saja jangan ditinggalin. Kalau mau ditambahin dengan yang lain, itu bagus, ya. Atau wiridkan sholawat setiap hari 1000 kali. Wiridkan itu. Ya, jangan ditinggalin. Setiap kita harus punya pegangan itu, harus punya. Ya, harus punya pegangan itu supaya kita nggak lepas kontrol banget. Sebab kalau kosong sama sekali, udah dikuasai oleh syaitan. Udah kalau sudah dikuasai oleh syaitan, udah. Kata syaitan, kalau sudah Bani Adam ini sudah saya kuasain, maka akan aku jadikan dia seperti bola pimpong, lempar ke sana tong, udah kumaha syaitan, ya. Falahu qarin, sudah jadi temannya syaitan, udah gimana teman. Kenapa? Kita tidak punya tameng untuk mendobrak syaitan. Dzikir itu adalah merupakan tameng, sehingga syaitan ketika mau mendekat itu nggak berani sama kita. Kenapa? Punya wirid, punya bacaan yang kita bacakan. Makanya zikir dan wirid ini harus kita baca, harus punya wirid khusus yang istiqomah yang kita lakukan, yang insya Allah itu akan memberikan kemanfaat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit sing manfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafana bi'anana ghatarafana wa anana asrafna ala ladha asrafna fatab alaina taubat taghsil kulli awba wastarna al-awrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wa maulanina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhima amba ajiratin awtuba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna labi bisabin minna
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أفضل الحب وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.